Assalamualaikum. Kumaha damang? Mugia sadayana aya dina kasinugrahan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Dinten ayeuna urang sadayana bade ninggalan wewengkon sabudeureun tanah Sunda. Hari ini kita semua akan menyaksikan seputaran wilayah Sunda. Ya, teman-teman, di sini ada Bu Ratna ditemani oleh Bu Bilkis akan jalan-jalan virtual. Wow, kemana ya? Nah, kita akan jalan-jalan secara virtual ke wilayah Sunda dan juga cari tahu kebudayaannya Bu Ratna. Teman-teman, ada yang tahu nggak nih Sunda itu apa ya? Nah, ternyata Sunda itu merupakan suku yang ada di Indonesia Bu Ratna. Oh, ya. Nah, terus kotanya apa aja ya yang ada di wilayah Sunda Bu Ratna? Ayo teman-teman, kota yang ada di wilayah Sunda apa aja ya? Ayo kita lihat. Yuk. Great Kids akan membahas budaya dan kekhasan dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat berada di sebelah barat Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Banten di sebelah barat. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Kota ini dijuluki sebagai Kota Kembang. Ada banyak hal unik dan menarik yang bisa kita cari tahu dari Provinsi Jawa Barat ini. Misalnya, Jawa Barat punya beragam makanan khas. Ada kue serabi yang sangat terkenal di Bandung. Ada juga sate marangi khas Purwakarta yang bisa terbuat dari daging ayam ataupun sapi. Tak hanya itu kids, provinsi ini juga punya beragam tarian tradisional yang terkenal. Salah satunya tari Jaipong. Tari ini merupakan gabungan dari pencak silat, wayang golek, dan tarian lainnya. Provinsi Jawa Barat juga punya banyak tempat wisata loh. Misalnya Kebun Raya Bogor yang menyimpan berbagai macam spesies tumbuhan. Ada juga Gunung Tangkuban Perahu di Bandung yang dipercaya berhubungan dengan legenda Sangkuriang. Salah satu hewan khas Jawa Barat adalah macan tutul Jawa. Hewan ini termasuk salah satu hewan yang dilindungi karena populasinya yang semakin berkurang. Mayoritas penduduk di Provinsi Jawa Barat adalah suku Sunda. Selain itu, penduduk di provinsi ini juga terdiri dari beberapa suku, di antaranya suku Betawi, Cirebon, dan Jawa. Nah, kali ini kita mengenal pakaian adat Jawa Barat yuk. Pakaian adat ini sering dipakai oleh masyarakat suku Sunda. Kita mulai dari pakaian adat yang dipakai laki-laki ya. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada celana warna hitam yang terbuat dari kain beludu atau beludruk. Celana ini dihias dengan sulaman berwarna emas pada sisi bawah. Lalu, di bagian tengah, laki-laki akan memakai baju atau jas yang warnanya hitam dan terbuat dari kain beludruk. Jas ini juga dihias dengan sulaman benang emas di bagian ujung lengan. Jas hitam ini juga dilengkapi dengan jam atau arloji berantai emas di sakunya. Terakhir, di bagian atas, laki-laki memakai ikat kepala yang disebut dengan bendo. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk.
Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah, perempuan memakai kain batik. Biasanya, kain batik yang dipakai adalah motif rereng. Lalu, di bagian tengah, perempuan memakai baju kebaya warna hitam yang terbuat dari kain beludru. Kebaya ini juga dilengkapi dengan manik-manik dan sulaman benang berwarna emas. Untuk aksesorisnya, ada bros yang akan dipasang di bagian tengah atau baju kebaya. Di bagian atas, rambut perempuan akan disanggul, lalu dihias dengan tusuk konde berwarna emas. Nah, ini dia pakaian adat Provinsi Jawa Barat. Selain itu, provinsi ini juga punya budaya lain yang menjadi ciri khas loh. Salah satunya rumah adat. Jawa Barat punya beragam rumah adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Salah satu yang terkenal adalah rumah adat di Sukabumi. Namanya Imah Badak Heuai. Nama rumah ini diambil dari bahasa Sunda yang artinya rumah badak karena bagian atapnya terlihat seperti mulut badak yang sedang terbuka atau menguap. Ada juga lagu daerah yang terkenal dari Jawa Barat, diantaranya Manuk Dadali, Cincang Keling, Tok Kecang, Bubui Bulan, dan Es Lilin. Nah, itu dia pakaian adat dan kebudayaan khas Provinsi Jawa Barat. Kasepuhan Cipta Gelar adalah sebuah kampung adat Sunda yang kini dihuni sekitar 300 kepala keluarga. Warga di sini di Cipta Gelar masih menjalankan tradisi leluhur sejak 6 abad silam. Alam Gunung Halimun yang masih alami membawa kemakmuran bagi Kasepuhan Cipta Gelar. Sawah, tanah yang subur, air yang mengalir sepanjang tahun. Ada sekitar 7.000 lumbung padi atau leuit tersebar di sekitar Kasepuhan. Buat warga Kasepuhan Cipta Gelar, padi sama dengan kehidupan. Mereka menghormati layaknya seorang ibu dalam kehidupan manusia. Nama Cipta Gelar semacam memuat visi ke depan yang berarti juga tercipta atau diciptakan untuk digelarkan. Makanya banyak orang baru mengenal, sepertinya baru mengenal kembali, ternyata masih ada tatanan, apakah itu pertanian, kebudayaan, adat istiadat, dan tatanan tradisi yang masih tua atau masih kolot. Sampai saat ini Kasepuhan Cipta Gelar masih mengikuti tatanan leluhur dalam menjalankan adat istiadatnya. Yang menjadi titipan leluhur adalah menanam padi. Dengan prosesi satu, misalnya padinya cuma padi titipan leluhur. Kalau baris kolot bilang itu ada 167 jenis varietas asli dari leluhur yang masih ditanam di Kasepuhan. Dalam rangkaian kegiatan adat, pertama misalnya ada ngasuk, prosesi menanam. Yang kedua ada prosesi mipit atau panen. Yang ketiga ada namanya nganyaran, mencicipi hasil panen yang ditanam di tahun itu. Yang keempat ponggokan
atau memberikan ruang batas untuk tidak mengolah lahan sekaligus mempersiapkan akan berlangsungnya pesta pertanian yang disebut dengan Serentahun. Maka Serentahun adalah menjadi puncak acara, puncak pesta bagi masyarakat Ciptagelar. Serah tahun itu sebagai patokan bahwa tatanan pertanian itu berakhir di yang namanya serah tahun. Sebelum dimulai lagi nanti dengan prosesi turun nyambut atau mulai turun lagi menggarap lahan pertanian ke depan. Atau juga bisa diartikan bahwa Serentahun adalah prosesi siklus pertanian dari tahun ke tahun yang ditandai dengan kegiatan pesta pertanian itu sendiri. Ini sudah 645 tahun atau 645 kali Kasepuhan yang sekarang namanya Ciptagelar itu mengadakan serah tahun atau Serentahun. Kegiatan Serentahun itu turun-temurun dari dulu, jadi sebagai pusat segala acara adat dari tahun ke tahun. Jadi puncak acaranya itu Serentahun, yaitu pesta pertanian padi khususnya di situ. Kita udah 1 tahun bekerja di sawah, di Huma, untuk rasa syukur kita yang mengadakan acara Serentahun. Jadi yang mensyukuri hasil yang didapat di tahun ini. Kalau harapan Abah ke depan cuma sama ya, seperti cita-cita almarhum ayah Abah. Abah cuma meneruskan buncir leuit loba duit. Kalau leuitnya kita buat makan aja alhamdulillah udah cukup untuk saat ini. Bahkan kita punya stok itu untuk 2 tahun ke depan mungkin masih cukup kalau untuk buat makan. Kalau leuitnya udah buncir, cuma ini duitnya yang belum buncir. Belum banyak, jadi ya perekonomiannya belum stabil. Yang mungkin ke depan harapan Abah ya perekonomian warga di sini walaupun istilahnya jauh dari keramaian kota bisa maju lah ke depan. Maju terus lagi adat istiadatnya semakin kuat. Kasepuhan Ciptagelar mempraktikkan kehidupan bahwa alam adalah guru sejati.
Kota Depok yang dikenal sebagai Kota Belimbing merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara kota Jakarta dan Bogor. Ya, saat ini orang lebih mengenal Kota Depok sebagai kota pelajar karena hadirnya Universitas Indonesia atau UI dan beberapa kampus lainnya. Berdirinya pusat perbelanjaan di kawasan Margonda pun akhirnya mampu menghadirkan suasana ramai, hidup, dan hampir setiap harinya dilalui oleh kemacetan. Kawasan ini oleh warga Depok sering disebut sebagai kawasan Depok Baru. Sebelum wilayah Depok Baru berdiri, sebenarnya warga Depok mengenal sebuah wilayah yang disebut sebagai kawasan Depok Lama. Kawasan ini menjadi asal muasal kota Depok. Ya, tak jarang pula banyak pihak yang memberikan pendapat tentang arti dari kata Depok itu sendiri. Depok itu sebetulnya bukan dari sebuah akronim ya, dengan wilayah yang ada sekarang dikenal dengan Depok Lama atau perkumpulan orang Kristen, tapi Depok itu sendiri itu sudah merupakan peluluhan kata dari kata Pandepokan. Karena di sini dulu sangat terkenal ya, yang sekarang dikenal dengan nama Depok, itu sudah banyak tempat-tempat orang belajar atau berguru atau dikenal juga dengan nama Pandepokan. Sementara yang kita ketahui Depok yang sekarang tidak sama dengan Depok dahulu ya. Jadi kalau Depok itu yang sebenarnya berdasarkan surat yang ada, surat tanah atau persil, itu adalah tanah yang sekarang dikenal dengan Depok kawasan Kepancoran Mas, yaitu yang dibeli oleh Cornelis Castellin pada tanggal 18 Mei 1696, memang sudah bernama Depok. Awalnya, Depok merupakan sebuah dusun terpencil di tengah kota belantara dan semak belukar. Namun di tahun 1696, seorang pejabat tinggi VOC, Cornelis Castellin, membeli tanah yang meliputi daerah Depok serta sedikit melingkupi wilayah Jakarta Selatan. Ia kemudian mempekerjakan sekitar 150 orang pekerja bagi lahan perkebunan yang kala itu menjadi miliknya. Namun para pekerja ini tak dianggap sebagai budak oleh Cornelis, melainkan keluarga. Bahkan ia membentuk 12 marga bagi para pekerjanya. Adapun ke-12 marga tersebut adalah Bakas, Ishak, Jacob, Jonathan, Joseph, Lawrence, Lun, Lender, Samuel, Sudira, Tolens, dan Sadok. Setelah Batavia sudah baik, dia beralih ke daerah Srengseng atau Jagakarsa sekarang. Itu dia melihat tanah di Depok yang dilihat agak rata. Dia ingin sekali membuat ada juga persawahan di Depok. Maka itu dibelilah tanah Depok, sebagian dari residen Cirebon, itu seorang Belanda juga. Total dari tanah yang diambil adalah 1.244 hektar. Dan untuk mengerjakan tanah-tanah di Depok, Cornelis mengambil dari berbagai suku di luar Pulau Jawa, kebanyakan dari Bali, karena dia akan kembangkan sawah. Dan daerah Bali memang terkenal akan ilmu subaknya, ilmu persawahan. Dan sebagian lagi dari Indonesia Timur atau Sulawesi. Dan mereka itulah menjadi cikal bakalnya kaum Depok Lama itu. Jadi memang Cornelis Castellin memperlakukan budak bukan seperti budak yang pada umumnya, dia seperti anak angkat, jadi seperti anaknya sendiri gitu. Sejak dia membeli tanah di Depok ini, dia sudah membuat surat wasiat, di mana satu saat jika beliau meninggal, semua hasil yang ada di tanah berikut isinya diserahkan ke budak-budaknya. Ketika Cornelis meninggal dunia, barulah testamen itu berlaku.
Testamen itu intinya isinya adalah memerdekakan budak dan memberikan semua tanah yang ada di Depok kepada 150 budak itu. Dan ketika timbul kekacauan setelah mandor-mandor ini meninggal, para budak berebutan tanah. Mereka merasa tanah itu kepemilikan bersama. Jadi semaunya aja dia mau bekerja gitu. Akhirnya tahun 1800 pemerintah Hindia Belanda mengatakan bahwa sebaiknya dibuatlah satu pemerintahan sendiri. Baru berjalan sekitar 1913. Ke-12 marga inilah yang kemudian menjadi cikal bakal penduduk kota Depok. Mereka dianggap menjadi eksklusif karena banyak perbedaan yang tercipta bila dibandingkan dengan penduduk lokal. Beberapa di antaranya dikarenakan mereka mampu berbahasa Belanda, hidup dengan gaya Eropa baik busana maupun budayanya. Dari segi pendidikan pun, mereka begitu mendapatkan fasilitas yang memadai. Namun tak lama berselang, peristiwa yang disebut Gedoran Depok menjadi mimpi buruk bagi seluruh kalangan kaum Depok lama. Setelah 2 abad lamanya hidup tentram dan makmur, petaka menerpa mereka. Mereka menjadi korban gejolak revolusi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Mereka harus mengalami teror dan penjarahan yang dikenal dalam peristiwa ini, karena dianggap sebagai sisa-sisa rezim kolonial. Jadi perubahan yang besar sekali terjadi 11 Oktober tahun 45, di mana istilah zaman dulu adalah Gedoran Depok. Kami digedor oleh pemuda-pemuda revolusi dan seperti kami dijarah dan kami sampai ditangkap. Beberapa orang tua kami dibawa ke Bogor. Itu peristiwa yang sangat trauma bagi kaum Depok, di mana ibu-ibu juga dipisahkan, sudah hampir dibakar juga seluruh beserta anak-anaknya di Rumah Sakit Harapan. Berkat pertolongan dari tentara sekutu, tentara Inggris, kami semua diselamatkan, dibawa kembali ke Bogor. Orang tua kami yang laki-laki di penjara Palidang juga dibebaskan. Dan kami tinggal di kamp sekutu itu sekitar 4 tahun. Tahun 49-an kami kembali ke Depok dan rumah-rumah kami di situ berubah sekali. Udah hancur semua, isinya pun kosong, dan kami mulai dari nol lagi di situ, Mbak. Kalau dengan kondisi sekarang ini, ya ada pemerintahan yang mulai cukup baik lah. Setelah kejadian tersebut, beberapa keluarga keturunan kaum Depok lama ini masih bertahan hingga sekarang. Setelah melebur ke dalam Republik Indonesia di tahun 1952, mereka mendirikan Yayasan Lembaga Cornelis Castellane atau YLCC. Yayasan ini mengelola situs sejarah peninggalan Depok tempo dulu. Ya, Yayasan Lembaga Cornelis Castellane yang kini menaungi aset-aset komunal warga asli Depok juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan pendidikan bagi keturunan 12 marga Depok. Ada beberapa peninggalan sejarah dari Depok lama yang hingga kini masih dapat kita lihat keberadaannya. Salah satunya adalah Gereja Immanuel ini. Ya, gereja ini berdiri sejak tahun 1800-an dan tepat berada di samping gedung YLCC. Jadi Gereja Immanuel Depok dibangun sekitar awalnya 1700, terjadi gempa di mana waktu itu Krakatau meletus, Gunung Krakatau 1800-an, baru 1825 dibangun dari batu. Gereja itu sudah cukup tua, 1825. Dan di depannya ada gedung pertemuan di mana untuk bertemu kaum Depok. Hampir 80% kaum Depok beribadah di gereja ini. Gereja ini menjadi gereja pertama yang ada di wilayah kota Depok. Ada beberapa peninggalan yang hingga kini masih berfungsi sama sejak awal gereja ini berdiri. Salah satunya adalah mimbar yang diperuntukkan bagi para pendeta yang sedang memimpin ibadat. Selain itu, ada pula lonceng tua yang tergantung begitu tinggi di atas gedung gereja sebagai penanda dimulainya ibadah atau adanya umat yang mengalami tutup usia. Sedikit maju ke arah barat,
atau sekitar 300 meter dari gereja, dapat terlihat sebuah bangunan sederhana ini. Ya, pada abad ke-18, bangunan ini adalah sekolah khusus bagi kaum elit yang dianggap sejajar dengan Belanda. Namun saat ini, sekolah ini sudah menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Pancoran Mas Depok dan diperuntukkan bagi kalangan umum. Lihat saja, bangunan ini terlihat begitu sederhana dan memang sudah banyak perubahan yang terjadi dari bangunan ini bila dibandingkan dengan sekolah terdahulu. Sekolah SD 2 Pancoran Mas itu memang punya IRCC yang dahulunya adalah sekolah untuk anak-anak Depok dan orang-orang asing yang mempunyai akte kelahiran golongan Eropa yang boleh sekolah di situ. Dan kita juga dulu di depan ada sekolah anak-anak Depok yang tidak mampu, yang tidak pakai sepatu. Kalau istilahnya orang Depok, sekolah nyeker. Dan sekolah itu sekarang SD 2 Pancoran disewakan kepada pemerintah, dipakai oleh SD 2 Pancoran Mas. Tak jauh dari lokasi Sekolah Dasar Negeri 2 Pancoran Mas, terdapat rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Harapan Depok. Dulunya, rumah sakit ini merupakan kantor pemerintahan kaum Depok Lama. Namun seiring waktu, kantor ini pun kemudian beralih fungsi sebagai balai pengobatan bagi mereka yang mengalami sakit. Tahun 1965 banyak orang menderita tuberkulosis atau TBC, dan tahun itu dibangun oleh balai pengobatan kerjasama antara gereja dengan PGI waktu itu. Nah, di depan Rumah Sakit Harapan ada monumen yang tugu yang dibangun oleh kaum Depok sebagai peringatan monumen pembebasan perbudakan. Itu dibangun sekitar 200 tahun setelah kami dimerdekakan dari perbudakan. Pembebasan itu jauh sebelum dunia melakukan pembebasan perbudakan. Dan hanya sekarang tugu itu dibangun kembali karena tahun 1960 barang-barang yang berbau kolonial dihancurkan. Kami warga kaum Depok takut, akhirnya kami hancurkan. Baru 2014 saya coba bangun kembali walaupun dengan perjuangan itu, dan akhirnya berhasil dibangun kembali. Rumah Sakit Harapan itu terbuka untuk umum dan sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Depok karena rumah sakit itu banyak yang masuk itu kebanyakan orang-orang yang tidak mampu. Jadi mereka mengharapkan rumah sakit itu jangan sampai nggak ada gitu. Karena itu untuk golongan ke bawah sangat berguna gitu, Bu. Selain itu, terdapat pula tiang telepon yang sudah dibangun sejak tahun 1800-an. Pada saat itu, orang-orang kaum Depok sudah mampu melakukan komunikasi dengan dunia kota karena sudah ada jalur kereta api dan telepon pun sudah bisa digunakan. Hal ini cukup menandakan bahwa di masa itu bidang telekomunikasi sudah maju dan berjalan dengan baik. Kemudian kita beralih ke peninggalan berikutnya yang tak kalah lama usianya. Ya, wilayah pemakaman ini digadang-gadang sebagai tanah pemakaman tertua di kota Depok. Bagaimana tidak, di tanah ini pula lah beberapa keturunan dari 12 marga kaum Depok Lama dimakamkan di tempat ini. Pemakaman ini tak terlihat begitu luas, karena memang tanah ini diperuntukkan bagi mereka yang merupakan keturunan dari 12 marga kaum Depok Lama dan beragama Kristen. Pemakaman ini berada dalam pengurusan Yayasan Lembaga Cornelis Castellane sendiri. Di Jalan Kamboja, Depok Lama ada makam untuk pemakaman khusus untuk kaum Depok, makam Kristen ya, untuk kaum Depok. Karena dulu setiap orang Kristen boleh dimakam di situ, tapi karena lahannya sekarang sudah mulai sempit, jadi hanya untuk ke 12 marga, termasuk dengan keturunan-keturunan. Hanya sekarang agak tumpang tindih di situ. Misalnya ayahnya di bawah, setelah itu anaknya meninggal, nah numpuk aja di situ, Bu. Ya. Ini adalah Jembatan Panus. Namanya terlihat unik dan sesungguhnya memang memiliki makna tersendiri. Jembatan ini merupakan salah satu situs sejarah yang ada di kota Depok.
Jembatan Panus itu dibangun karena untuk membawa hasil-hasil bumi Depok keluar dari Depok. Nah, itu satu-satunya jembatan yang dibangun tahun 1917. Kebetulan insinyurnya adalah Insinyur Andre Lawrence dan yang menjaga jembatannya adalah Bapak Stefanus Leander. Yang kenapa namanya Panus? Karena nama Bapak Stefanus ini orang-orang sekitar kurang lancar untuk mengatakan Stefanus, jadi Panus. Akhirnya jadi Panus itu jembatan itu. Kini, karena kondisinya yang kian rapuh, maka di tahun 1990 didirikanlah kembali jembatan baru yang berada di sampingnya untuk menggantikan fungsi jembatan lama. Menariknya, salah satu kaki jembatan itu digunakan sebagai tiang ukur memantau ketinggian air untuk mewaspadai banjir di musim penghujan. Khususnya bagi kepentingan warga Jakarta, di mana akan ada peringatan dini luapan banjir Sungai Ciliwung sebelum memasuki kota Jakarta. Tak dapat dipungkiri, berkembangnya kota Depok baik secara infrastruktur yang ditandai hadirnya bangunan-bangunan baru secara cepat, tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi sebagian kalangan. Banyaknya hutan kota yang berubah menjadi hutan beton, baik berbentuk perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, dan lain sebagainya demi kepentingan ekonomi, kemudian mampu menghadirkan pendapat tersendiri bagi para pecinta sejarah kota Depok. Kita sangat menyayangkan adalah bahwa ketika membangun tidak melakukan pembentukan tim di situ, bahwa apakah tempat yang akan dijadikan bangunan untuk perekonomian atau apartemen punya tinggalan sejarah. Jadi mereka hanya menganggap mungkin bangunan sudah tua yang harus dirubuhkan saja, tidak punya nilai ekonomis. Nah, ini yang sangat sayang dengan perkembangan kota, justru menghilangkan tinggalan yang ada gitu, masa lalunya. Itu yang terjadi di Depok ya saat ini seperti itu. Tak hanya bagi para pecinta sejarah kota Depok saja, para kaum Depok lama sendiri pun merasa khawatir akan perkembangan ini. Namun hal ini ditanggapi secara positif sebagai sebuah perubahan zaman, namun tetap tidak mengurangi bahkan melupakan nilai sejarah Depok lama sebelumnya. Sebenarnya kekhawatiran kaum Depok lama sangat besar sekali, di mana sama sekali dahulu tuh pemerintah tidak mau memperhatikan sejarah Depok. Bahkan kita lihat saja hari ulang tahun kota Depok aja diikuti dengan adanya pemerintah, bukan berdirinya satu kota. Di situ aja sih kita sudah khawatir. Kemungkinan saya rasa karena ada ke-Belanda-Belandaannya, dianggap ini masih ada sejarah Belandanya, dan kemudian juga kami sebagai kaum agama minoritas di Nasrani, jadi kurang. Saya sebagai kaum Depok merasa ini harus saya perjuangkan. Saya mencoba di tahun 2014 saya bangkit. Saya coba mengangkat kaum Depok ini, dan puji Tuhan sekarang pemerintah sudah sangat memperhatikan. Kecintaan pada sejarah dan cerita kota Depok pada akhirnya mampu menggerakkan sebuah komunitas yang diberi nama Komunitas Depok Heritage atau Depok Heritage Community untuk beraksi. Berdiri sejak 5 Juli 2011, komunitas ini konsen berupaya untuk menyelamatkan peninggalan sejarah yang ada di kota Depok. Dari bahasa mereka kekayaan kalau kita lihat orang kaum Depok bahasa Kita ketika itu punya kelompok ya, dengan teman-teman saja sih, kita punya hobi itu bersepeda awalnya. Ketika kita bersepeda, berkumpul, kemudian kita jalan mengelilingi kawasan-kawasan yang ada di Depok. Ketika itu kita melihat bahwa Depok ini banyak sekali bangunan-bangunan tua gitu, dan tapi makin tahun kok makin hilang. Nah, ini akhirnya kita bersama teman-teman ini memiliki visi yang sama, ingin bagaimana caranya kita menyelamatkan peninggalan sejarah
yang ada di Depok, dan ternyata bahwa kita sering bersepeda juga sampai ke Kota Tua Jakarta dan kita melihat bangunan tua yang sama tapi terlindungi, dialihfungsikan. Kenapa kok kita, padahal ternyata Depok juga punya gitu loh. Tapi yang setiap tahun justru terkikis habis. Entah itu dibikin ruko, entah itu pembangunan mall. Nah ini yang menggugah kita, ayo kita gimana kalau kita melakukan penyelamatan, setidaknya minimal kita bisa mempunyai catatan mengenai bangunan-bangunan yang pernah ada di Depok, kita gali. Ya, Depok bukan hanya sekedar kota penyangga ibu kota semata. Ada banyak sejarah berharga yang melekat di sana. Depok Heritage Community telah melakukan berbagai kegiatan untuk melestarikan sejarah Depok guna menyebarluaskan informasi dan pengetahuan kepada komunitas lainnya. Kita pernah melakukan penyelamatan terhadap tiang telepon yang berada di pertigaan antara Jalan Pemuda dengan Jalan Kartini ya. Ketika itu kita melakukan acara kegiatan bersih-bersih. Jadi kita tahu bahwa tiang telepon itu merupakan tiang telepon tertua. Jadi sentral teleponnya itu tiangnya. Nah, yang kita lihat ada kayak logam di atas itu untuk menyalurkan kabel-kabel ke rumah-rumah warga. Itu kita selamatkan karena selalu dijadikan tempat mengikat spanduk dan bendera partai. Jadi kita copot-copotin itu, kemudian kita cat kembali, kita lakukan restorasi. Jadi kami memang, karena kan tujuan kami adalah pelestarian terhadap tinggalan sejarah yang ada di Depok. Jadi kami memang tidak seperti komunitas lain yang lebih banyak kunjungan membawa masyarakat ke sana, tapi kalau kami bergerak lebih banyak pada penyelamatan. Kami selalu berupaya bersurat, kemudian kita tetap mendampingi atau mengawal sampai itu bisa terselamatkan. Depok menyimpan sederet cerita sejarah panjang yang tak pernah lekang oleh waktu. Segala bentuk peninggalannya haruslah terjaga dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Mengenal sejarah akan kota Depok, serta ikut melestarikannya, menjadi upaya mempertahankan identitas diri sebuah daerah. Kepada kaum muda, saya mengajak mari bersama-sama jangan melakukan vandalisme atau mencoret-coret pada tinggalan sejarah, karena ini harus kita lestarikan, kita jaga bersama agar tidak punah. Jangan sampai Depok kehilangan identitas masa lalunya. Nah, gimana teman-teman jalan-jalan virtual kita kali ini? Wah, seru ya. Semoga menambah wawasan teman-teman sekalian ya. Nah, setelah ini Bu Bilkis, kita akan lanjut ke kegiatan yang seru juga. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.